Aku adalah istri kedua di rumahku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hai Bun, gimana? Kabarnya baik-baik aja kan di tempat Bunda-Bunda? Sekarang lagi musim hujan atau musim panas nih Bun. Di tempatku setiap hari hujan terus. Fix deh kalau udah musim hujan badan makin melar. Ya gimana enggak? Kalau hujan itu kan dingin, bawaannya lapar kan Bun. Pengennya ngemil aja. Sama nggak kayak aku? Boleh dong komen di kolom komentar. Bagaimana bisa? Aku menjadi istri kedua di rumahku sendiri. Bukan, bukan suamiku mempunyai istri dua. Statusnya di negara ya hanya aku istrinya. Dia tidak punya istri lain selain aku. Tapi yang namanya seorang anak pasti punya ibu kan? Mungkin kalian di sini sudah mengerti apa maksudku. Masak apa kamu, Rin? Tanya ibu mertuaku dengan nada yang terdengar lembut, namun di hati ini aku merasa tak enak. Masak tempe bu, sama goreng ikan. Jawabku apa adanya. Ya memang itu yang aku masak. Cuman goreng tempe sama ikan. Kamu pikir Arman suka makanan itu? Itu tuh nggak bergizi. Kurang lengkap. Udah sana, biar aku yang masak. Ucap ibu mertuaku lagi. Bahkan ia langsung mengambil spatula yang ada di tanganku dengan kasar. Gorengan ikan terakhirku bahkan belum sempat aku angkat. Tapi bu, biar aku aja yang nyelesain, ini tinggal dikit lagi kok, pintaku. Udah nggak usah, biar aku aja, bentak ibu mertua. Aku hanya bisa diam. Aku langsung keluar dari dapur. Rasanya sakit sudah pasti. Ini memang bukan yang pertama, tapi entah mengapa, sampai detik ini aku belum terbiasa. Rasanya masih sakit jika sedang masak, diganggu seperti ini. Aku di sini itu serba salah. Aku nggak masak, dikatain menantu malas. Nggak bisa ngurus anaknya dengan baik. Tapi kalau aku masak, pasti masakanku nggak pernah bener. Pasti nanti ujung-ujungnya dia masak lagi. Dan masakan yang aku buat nggak dimakan sama sekali. Jadinya mubazir. Karena nggak mau ambil pusing pagi ini, untuk menjaga moodku agar tetap baik padahal ya sudah hancur, aku memilih untuk membereskan rumah saja. Sambil menyapu, aku membatin. Andai aku tahu menikah sesakit ini, aku nggak menikah dulu. Ya, aku merasa benci dengan pernikahan yang aku pilih sendiri. Dulu, Mas Arman datang dengan kelembutan. Dia menjanjikan bahwa aku akan dibuat bahagia olehnya. Tapi sekarang aku bertanya, bahagia kayak apa yang dia mau kasih? Sedangkan selama menikah 2 tahun ini rasanya aku udah nggak kuat. Dari ruang tamu, aku mencium aroma masakan ibu mertua. Aromanya wangi, bikin perut lapar. Tapi teringat peristiwa tadi, seketika aku langsung mual. Rasa benci langsung muncul. Aku benci bau masakan ini, benci banget. Belum selesai aku membersihkan ruang tamu, Mas Arman pulang. Ia baru pulang dari kebun. Bapakku memang mewariskan kepadaku 2 hektar kebun kopi yang saat ini diurus oleh Mas Arman. Baru saja aku hendak menyambutnya, tiba-tiba ibu mertua berjalan cepat dari arah dapur. Ia duluan menyambut anaknya daripada aku istrinya. Baru pulang ya Man, pasti capek banget ya. Sini, biar ibu yang beresin peralatanmu, kata ibunya dengan lembut. Sangat berbeda nadanya saat bicara denganku. Iya bu, capek banget. Buatin kopi dong bu, tadi aku belum sempat ngopi nih di ladang, kata Mas Arman. Bisa-bisanya dia meminta kopi pada ibunya, padahal aku ada di depan matanya, istrinya, yang seharusnya dia meminta kopi kepadaku bukan kepada ibunya. Oh ya udah, sebentar ya, ibu letakkan ini dulu di belakang, jawab ibu mertua. Nggak usah bu, biar aku aja yang buatkan kopi untuk Mas Arman. Aku berusaha menawarkan diri, namun beliau malah menatapku dengan sinis. Nggak usah, biar aku aja. Aku paling tahu selera anakku itu seperti apa. Kamu ngerjain aja yang lain, ucapnya dengan ketus. Aku hanya bisa mematung menatap ibu mertua yang terus berjalan ke belakang. Lalu aku kini melihat ke arah Mas Arman. Ia sedang duduk di kursi kayu yang ada di teras. Mas,
Kenapa kamu gak minta aku yang buatkan kopi? Kan aku ada di sini, Mas. Tanyaku dengan suara pelan. Namun belum sempat Mas Arman menjawab pertanyaanku, tiba-tiba ibu mertua sudah keluar dari dapur dan berjalan ke arah sini. Aku tak tahu dia mendengar ucapanku atau tidak. Namun, ibu segera memberikan kopi yang ada di tangannya ke Mas Arman. Ini man kopinya, lain kali minta tolong ke ibu saja untuk buatkan dan siapkan apa-apa untukmu. Istrimu itu ya, ibu lihat, nggak becus, masak aja nggak bener, nggak tahu selera kamu. Gimana kamu nggak kurus kalau begitu caranya? Kata ibu mertua. Astaghfirullahalazim. Aku hanya bisa beristighfar berkali-kali di dalam hati. Kenapa? Nggak suka? Tiba-tiba ibu mertua nyeletuk. Enggak kok bu, jawabku cepat. Kalau nggak suka ya udah, nggak usah jadi istri anakku. Yang namanya seorang ibu pasti lebih ngerti soal anaknya daripada istrinya. Aku kan sudah merawat dia sejak bayi. Aku yang mengandungnya. Jadi aku lebih tahu bagaimana kesukaan anakku. Bukan istrinya yang baru dikenal beberapa hari, katanya. Kemudian ia berjalan ke dalam. Kini aku tak bisa berkata apa-apa. Namun aku ingin bertanya pada Mas Arman. Sebenarnya aku sudah gemetar di sini. Mas, kamu gak belain aku? Tanya aku pelan, pelan sekali. Takut kalau ibu mertua mendengar, nanti urusannya makin panjang. Belain apa maksud kamu? Emang ibu lagi marah sama kamu? Kan enggak, ibu ngomong apa adanya loh Rin. Udahlah, gak usah dipermasalahkan. Lagian cuman urusan begini juga. Kalau banyak ibu yang ngerjain kan, kamu jadi ringan. Jawabnya santai. Tapi mas, aku kan istrimu. Aku juga ingin melakukan peranku seperti istri lain. Membuatkan suaminya kopi, mengambilkan makanan suaminya. Selama kita menikah 2 tahun, aku gak pernah mas ngambilin makan buat kamu, buatin kopi kamu. Semua dilakukan oleh ibumu. Bahkan ketika ibumu sakit, beliau rela bangun demi buatkan kopi dan ambilkan makan untukmu. Apa harus seperti itu mas? Terus fungsiku sebagai istri apa mas? Aku juga pengen ngerasain, kataku, masih dengan nada yang pelan. Udah Larin, gak usah dipermasalahkan ya. Lain kali kamu deh yang bikin. Lagi-lagi Mas Arman menjawab dengan sangat enteng. Seolah ini hanya permasalahan sepele yang tidak perlu dibicarakan dan dibesar-besarkan. Karena tidak mendapatkan pembelaan atau jawaban yang menurutku pas, aku langsung masuk ke dalam kamar. Tidak kuselesaikan pekerjaanku menyapu tadi. Di dalam kamar, aku hanya bisa menatap foto pernikahan kami. Dalam hati aku membatin. Sebenarnya, aku itu menikahi siapa sih? Aku punya suami, tapi aku kayak gak pernah merasakan yang namanya melayani suami. Cuma diranjang aja. Itu pun tidak seperti yang aku harapkan. Karena Mas Arman selalu melakukannya dengan terburu-buru. Dia khawatir kalau kami lama berduaan di dalam kamar, ibunya akan menunggu di luar atau ibunya akan mendengar. Dia sangat khawatir soal itu. Jadi, soal kepuasan dan kebahagiaan, sama sekali aku gak pernah merasakannya. Sekalipun saat kami berhubungan. Selama 2 tahun, selalu seperti itu. Bahkan sejak malam pertama. Iya, kalian gak salah dengar. Sejak malam pertama. Waktu itu, seperti biasalah, layaknya pengantin baru pada umumnya. Aku dan Mas Arman masuk ke dalam kamar. Lelah, namun yang namanya pengantin baru selelah apapun pasti tetap semangat. Kupikir aku akan melalui malam pertama dengan panjang. Ternyata tidak. Tak lebih dari 30 menit saja. Dari awal hingga selesai. Kupikir akan ada ronde kedua. Ternyata tidak. Dan ketika aku tanya, Mas, kamu nggak mau lagi? Tanyaku dengan malu-malu. Namun, aku merasa perlu menanyakan itu. Mana tahu suamiku itu ingin yang kedua. Enggak, aku takut ibu dengar. Udahlah, kita tidur aja. Begitu jawabannya. Kupikir dia hanya ingin menjaga perasaan sang ibu. Ternyata aku salah. Bukan hanya sekedar perasaan ibunya yang dia jaga.
Ya mungkin memang dia menjaga ibunya, tapi dia mengabaikan perasaanku. Dan dia nggak pernah sadar akan hal itu. Saat aku masih melamun, mengingat kenangan masa lalu, tiba-tiba pintu kamar dibuka. Kupikir Mas Arman yang masuk, ternyata bukan. Ibu mertua yang masuk. Mau ambil baju Arman? Katanya dengan nada yang tak enak. Iya, bahkan baju ganti suamiku setelah mandi, ibunya yang menyiapkan. Ia membawakan baju itu hingga ke depan kamar mandi. Wajar nggak menurut kalian? Kalau aku sebenarnya udah nggak kuat, tapi aku masih memikirkan perasaan orang tuaku. Memang, mereka yang memperkenalkanku dengan Mas Arman. Tapi aku memang menyukai Mas Arman juga, karena dia masuk tipeku. Tapi tidak kusangka, dia tidak sesuai ekspektasiku. Kubiarkan ibu mertua mengambil baju untuk anaknya. Karena memang dia yang tahu di mana letak celana dalamnya, di mana letak celana pendeknya, di mana bajunya, di mana kaosnya, di mana celana panjangnya. Semua dia yang tahu. Karena selama aku menikah dengan Mas Arman, baju suamiku pun yang melipat ibu mertua bukan aku. Aku hanya melipat bajuku sendiri. Sebenarnya aku sudah hampir gila memikirkan rumah tanggaku yang tidak wajar ini. Tapi entah mengapa rasanya kakiku seperti diikat. Aku tak bisa lari dari pernikahan gila ini. Beberapa waktu pun berlalu, musim panen pun tiba. Mas Arman mempekerjakan beberapa orang untuk memanen kopi di ladang kami. Seperti biasa, kalau panen begini, aku pasti ikut bantu panen juga. Kalau urusan masak, memang kuserahkan saja pada ibu mertua, yang katanya paling tahu selera anaknya. Waktunya makan siang pun tiba. Semuanya istirahat di gubuk. Makanan pun sudah disediakan oleh ibu mertua. Ada nasi, ikan goreng, sambal terasi, santan daun singkong. Menu ini sederhana, tapi enak banget. Sebenarnya rasa masakan ibu mertua itu biasa saja, tapi kalau dimakan di kebun kayak gini tuh enaknya jadi double-double. Bener nggak? Kalau lagi makan di ladang atau di sawah itu makanan yang biasa aja jadi tambah enak gitu. Kalau aku sih gitu ya bun ngerasainnya. Sama seperti tokoh yang ada di cerita ini, dia juga merasakan hal yang sama. Cepat cuci tangan man, terus makan, kata ibu mertua. Seolah sedang menginstruksi anak yang berumur 8 tahun. Iya bu, ini udah cuci tangan kok, jawab Mas Arman. Santai, seolah itu tidak aneh di matanya. Tapi di mata kami yang melihatnya tidak biasa. Aku yakin, para laki-laki yang ikut bekerja dengan suamiku ini pasti sangat heran melihat Mas Arman diperlakukan tidak wajar oleh sang ibu. Seolah ia masih anak kecil. Sebelum yang lain mengambil nasi, ibu mertua sudah mengambilkan nasi duluan untuk suamiku. Bukan hanya nasinya, sekalian lauk, sambal, dan juga sayur daun singkongnya pun juga. Ini mah dimakan, ini masakan ibu loh, pasti sesuai selera kamu, ucap ibu mertuaku sambil tersenyum ke arah Mas Arman. Makasih ya bu, kata Mas Arman lembut. Sekilas, aku melihat ke arah teman-teman Mas Arman. Ekspresi wajah mereka terlihat aneh melihat Mas Arman diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Namun tak ada yang berani bertanya atau sekedar bercanda. Akhirnya kami semua pun makan dengan lahap. Meskipun perasaanku sebagai seorang istri di sini tidak dihargai. Selesai makan siang dan sholat zuhur, kami istirahat sebentar. Lalu lanjut lagi memanen kopi. Di sore harinya belum selesai dan kami lanjut besok. Saat Mas Arman sedang dibuatkan kopi oleh ibunya, teman Mas Arman bertanya padaku. Jarak kami agak jauh. Aku sedang memasukkan kopi-kopi ke dalam karung. Sementara Mas Arman, ia sedang mengambil tali di gubuk. Mbak Rini, kok yang ngambilkan makanan bukan kamu sih, malah ibu mertuamu? Terus yang buatin kopi juga? Kalaupun kamu lagi sibuk kan bisa, si Arman nyuruh kamu dulu. Tanya teman suamiku itu. Gak usah heran mas, emang kayak gitu kebiasaannya. Tugasku tuh cuma satu, jadi istrinya Mas Arman. Selebihnya dikerjakan ibunya. Jawabku santai. Hah? Serius? Tanya teman Mas Arman itu. Ekspresinya sangat terkejut. Seolah dia tidak percaya dengan jawabanku. Iya mas, udahlah, gak usah aku jelaskan lagi ya. Intinya seperti itulah. Kataku malas membahas lagi. Karena kalau aku bahas ya,
Aku berpikir mungkin aku akan mengungkap aib suamiku, jadi ya udahlah, lupakan saja. Teman suamiku itu hanya bisa menggaruk kepalanya. Mungkin dia masih bingung. Dan Mas Arman sudah kembali lagi sambil membawa tali. Dan semua biji kopi yang sudah dikemas di karung ini akan langsung dibawa pulang. Takut kalau ditinggal di ladang nanti malah hilang. Ya meskipun ladang ini cukup jauh ya dari jalanan utama, tetap saja yang namanya maling di mana-mana bukan? Jadi untuk antisipasi lebih baik dibawa pulang biar aman. Arman, kamu boncengin ibu ya. Ibu takut kalau dibonceng Rini. Dia itu kurang pandai, kata ibu mertua dengan suara yang cukup keras karena memang jaraknya cukup jauh dari sang anak. Oh iya bu, jawab Mas Arman. Terus aku gimana mas? Aku yang bawa motor ada kopinya ini, tanyaku ragu. Walaupun aku sudah tahu jawabannya adalah iya. Ya gimana lagi, daripada ibu ketakutan kan nanti malah jatuh. Kamu bisa kan? Tanya Mas Arman. Sebenarnya aku bisa, tapi apakah dia tega membiarkan aku seorang wanita ini membawa kopi 2 karung dengan berat yang cukup lumayan ini menuruni gunung? Apakah dia tega? Tapi kalian pasti tahu dong jawabannya. Akhirnya aku mengangguk saja. Ku naiki motor yang ada 2 karung kopi, ada satu di bagian depan, satu di bagian belakang. Mbak Rini, Mbak bisa? Tanya teman Mas Arman. Mudah-mudahan bisa lah mas. Kadang perempuan itu kalau terpaksa semuanya serba bisa. Jawabku. Walah yaudah Mbak Rini, hati-hati ya. Mbak Rini duluan aja. Misalkan nanti ada apa-apa kami bisa nolongin. Takutnya kalau Mbak Rini di belakang, Mbak Rini jatuh kami nggak tahu. Ucap temannya. Orang lain saja bisa seperhatian itu dengan aku. Tapi kenapa suamiku sendiri nggak peduli? Sebenarnya dia mencintaiku atau enggak sih? Aku malah bertanya dalam benakku. Namun untunglah aku bisa dengan selamat membawa 2 karung kopi itu sampai ke rumah. Karena kebetulan tidak habis hujan, jadi jalanannya kering. Meskipun di beberapa titik tadi, kakiku sampai gempor karena harus menahan beban yang cukup berat. Oh ya mas, kira-kira menurut kamu aku pandai nggak bawa motornya? Tanyaku basa-basi ke Mas Arman. Tapi tidak ada ibu mertua ya tentunya. Saat ini aku dan Mas Arman masih ada di luar, sedangkan ibu mertua sudah masuk ke dapur untuk meletakkan barang-barangnya. Sebenarnya hebat, mungkin ibu aja yang terlalu takut, Rin. Kamu jangan marah ya, katanya seolah mengerti kalau aku kesal. Enggak kok mas, aku nggak marah. Aku malah seneng kok. Kalau kamu sama ibu itu bisa seakrab ini. Aku bangga, ucapku sarkas. Ya udah Larin, ini kopinya udah aku turunin. Biar di sini aja dulu ya, aku capek banget mau langsung istirahat, kata Mas Arman. Aku pun hanya mengangguk. Aku memilih duduk di teras belakang sambil mengipasi wajahku yang berkeringat parah. Sementara teman-teman Mas Arman sudah pulang setelah meletakkan karung berisi kopi tadi. Aku menatap langit sore yang begitu cantik. Namun dalam hati, aku merasa muak dengan rumah ini. Padahal ini rumahku. Kenapa rasanya aku malas untuk masuk ke dalamnya? Karena suasananya yang tidak sesuai dengan harapanku. Beberapa waktu pun berlalu. Hari ini aku sedang bermain ke rumah orang tua. Tidak diantar suamiku. Aku berangkat sendiri. Meskipun jalanan cukup becek karena habis hujan. Tapi untungnya aku sudah terbiasa dengan jalanan susah itu. Jadi ya, aku bisa melewatinya. Hari ini entah mengapa aku sangat merindukan kedua orang tuaku. Dan di kepalaku ini terbersit keinginan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama pernikahanku. Rasanya aku udah gak kuat. Makin hari makin keterlaluan. Bukan hanya ibu mertua yang sembarangan mengambil pakaian tanpa mengetuk pintu dulu. Tadi malam, dia masuk ke kamar kami tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu, tanpa memanggil. Pokoknya nyelonong gitu aja langsung dibuka pintunya. Padahal aku dan Mas Arman baru mau mulai. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaanku saat itu. Hancur banget. Rasanya aku malu, marah, kesal semuanya jadi satu. Kalian tahu apa yang membuat ibu mertuaku masuk ke kamar tanpa izin? Dia katanya ketakutan karena ada suara-suara. Menurutku itu konyol. Dia itu orang tua, bukan anak-anak. Cuman suara-suara gak jelas aja dia ketakutan. Seharusnya dia sadar dong, rumah ini bukan di kota.
Ini masih di tengah-tengah kebun. Kalau ada hewan ya biasa, misal ada musang atau yang lainnya, pasti mengeluarkan suara-suara yang terdengar aneh. Tapi ya seharusnya udah terbiasa dong. Tinggal di kebun ini bukan sebentar, sudah bertahun-tahun. Dan kalian tahu akhirnya Mas Arman keluar. Kami tidak jadi melakukannya. Ia memilih menemani ibunya tidur di dalam kamar. Tidak, aku percaya mereka tidak melakukan apa-apa. Mas Arman hanya menemani ibunya yang ketakutan. Tapi kalian tahu kan bagaimana perasaanku? Hancurnya minta ampun. Jadi hari ini aku ingin menceritakan kepada orang tuaku. Rasanya aku udah gak kuat. Benar-benar gak kuat. Menurutku tadi malam itu titik kesabaranku sudah habis. Rin, kamu sendirian ke sini? Tanya ibuku dengan lembut seperti biasanya. Bahkan dia tadi sudah menawarkanku makanan ini dan itu tapi aku menolak. Aku tidak selera makan. Padahal biasanya masakan ibu yang paling aku rindukan. Enggak bu, Mas Arman lagi sibuk? Jawabku. Oh alah, ya sudah. Kamu lagi ada masalah ya? Tanya ibu, seolah sudah tahu apa yang sedang aku pikirkan. Iya bu, aku mau cerita. Bapak panggilin dong bu, tolong. Pintaku pada ibu. Akhirnya ibu masuk ke dalam rumah. Katanya tadi bapak lagi benerin radionya yang error. Dan tidak menyadari kalau aku datang. Oh ya sudah, sebentar ya. Tak butuh waktu lama, bapak dan ibuku sudah ada di depanku. Kami duduk di teras depan. Ada apa? Kok kamu murung begitu? Tanya bapak dengan lembut. Aku bingung pak, sama pernikahanku. Aku akhirnya menceritakan semuanya dari awal aku menikah sampai kejadian tadi malam. Mereka semua terkejut. Apa? Jadi seperti itu? Kok bisa sih? Kok bisa ya pak? Besan kita sebegitunya sama anaknya? Tanya ibuku pada bapak. Bapak juga gak nyangka bu. Kok ada seorang ibu yang begitu memanjakan anaknya sampai ia mengabaikan menantunya? Ini gak masuk akal. Sayang sih sayang sama anak. Tapi kan anaknya itu laki-laki udah punya istri. Ya semua tugas-tugas itu ya harusnya dikerjakan istrinya dong, bukan ibunya lagi. Kata bapakku ikut geram. Itulah pak yang aku herankan. Aku udah gak kuat pak. Apalagi kejadian tadi malam. Benar-benar buat aku trauma. Kataku. Ya udah Rin. Kalau emang kamu udah gak kuat. Bapak dan ibu izinkan kamu bercerai. Kami juga gak rela anak kami diperlakukan seperti itu. Kamu itu istrinya. Bukan cuma wanita yang bertugas memuaskan nafsu suamimu saja. Sedangkan yang lainnya ibunya yang mengurus. Enggak, ibu enggak rela anak ibu diperlakukan seperti itu. Maafkan bapak dan ibu Yarin. Sudah salah memilihkan jodoh untukmu. Ucap ibu. Ia sampai menangis, lalu memelukku. Ya bu, Rini ngerti. Rini enggak berpikir bapak dan ibu menjerumuskan Rini. Mungkin inilah takdir Rini bu. Dan Rini emang mau cerai bu. Rini udah gak kuat. Rini gak sanggup bu jalani rumah tangga kayak gini. Ucapku. Ya sudah Rin. Besok bapak akan ke rumah kamu. Kita bicarakan semuanya dengan jelas. Untunglah Rin. Kebun itu masih atas nama bapak. Rencananya bapak mau balik nama atas nama suamimu. Untunglah kamu udah jujur duluan ke bapak. Kalau enggak, mungkin kamu udah gak punya apa-apa Rin. Ucap bapak. Aku kaget. Padahal orang tuaku sesayang ini pada Mas Arman. Tapi kenapa dia tidak bisa memperlakukan aku dengan baik? Oh ya Rin, itu kan rumah kamu. Kamu harus pertahankan ya. Jangan sampai mereka mengusir kamu. Kamu yang harus mengusir mereka, kata ibu. Iya bu, aku udah pikirkan kok. Lagian mereka juga gak punya hak kan. Rumah itu juga berdiri di atas tanah kita, jawabku. Akhirnya aku pulang sore itu. Besoknya, bapak benar-benar datang. Beliau langsung membicarakan to the point pada Mas Arman dan juga ibunya. Maksud bapak apa? Kami baik-baik aja kok pak, tanya Mas Arman tidak terima. Karena yang ia tahu selama ini rumah tangganya baik-baik saja. Karena selama ini aku hanya diam dan menerima. Padahal, aku itu bukan menerima. Tapi aku diam. Agar semua terlihat baik-baik saja. Dan sekarang aku udah gak kuat untuk diam lagi. Arman,
Apa kamu merasa ini semuanya wajar? Bapak tidak terima anak Bapak diperlakukan seperti ini ya. Dan Bapak tidak mengizinkan Rini lagi untuk menjadi istrimu. Sudah cukup. Sudah cukup penderitaan dia selama 2 tahun ini. Tolong akhiri Arman. Ceraikan Rini, kata Bapak dengan tegas. Enggak Pak, aku cinta sama Rini, kata Mas Arman. Kamu cinta sama Rini? Apa iya? Coba tanyakan pada dirimu. Mana ada suami yang cinta sama istrinya, tapi nggak pernah membela sedikit pun istrinya. Bahkan, seorang suami sama sekali tidak pernah mendahulukan istrinya. Yang padahal itu tanggung jawabnya setelah menikah. Kamu apa-apa ibumu, ibumu terus. Kamu sampai mengabaikan istrimu. Kamu pikir Rini nggak punya perasaan? Saya saja yang mendengar ceritanya langsung merasa sakit hati. Bagaimana Rini yang menghadapinya setiap hari? Kamu gak kepikiran sampai ke sana? Bentak Bapak. Sementara itu ibu mertua hanya diam saja di sebelah Mas Arman. Pokoknya, keputusan saya sudah bulat. Sebagai wali, saya tidak rela anak saya diperlakukan seperti ini. Silakan kalian pergi hari ini, jangan pernah kembali lagi ke sini. Rini akan segera mengurus surat cerainya. Tolong kamu talak anak saya, kata Bapak sambil menunjuk Mas Arman. Man, ceraikan. Tiba-tiba ibu mertua bersuara. Kalimatnya singkat, tapi begitu menyakitkan. Namun itulah yang aku harapkan. Tapi Bu, tanya Mas Arman. Baru kali ini dia terlihat takut kehilanganku. Ibu bilang ceraikan. Dia nggak pantas buat kamu. Kalaupun nggak ada istri, ibu bisa kok mengurus semua kebutuhan kamu. Ucap ibunya. Lagi-lagi keegoisannya tampak di sini. Ceraikan Man, cepat, kata ibunya mendesak. Akhirnya Mas Arman menceraikanku dengan talak 1. Rini Surini binti Abdul, aku ceraikan engkau dengan talak 1, kata Mas Arman dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar di telinga ini. Aku langsung meneteskan air mata. Bukan karena aku tak terima diceraikan, tapi sebegitu mudahkah hanya dengan perintah ibunya dia langsung menceraikanku? Padahal tadi dia tidak mau menceraikanku. Tapi ketika ibunya sudah bersuara, dia semenurut itu. Berarti aku memang tidak ada artinya di mata Mas Arman. Memang keputusan untuk bercerai adalah keputusan yang terbaik. Akhirnya mereka pergi dari rumah. Untung ada bapak dan ibu. Entah kalau tidak ada, mungkin mereka akan mengambil rumah ini atau merasa memiliki rumah ini. Mas Arman dan ibunya hanya membawa pakaian mereka saja. Tidak ada harta yang berarti. Bu, kita udah gak punya apa-apa, ucap Arman ke ibunya saat perjalanan menuju rumah mereka yang lama. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Sudah 2 tahunan tidak ditempati dan tidak pernah dibersihkan. Yaitu rumah peninggalan ayahnya Arman. Rumahnya memang tidak sebesar rumah Rini. Rumahnya kecil, hanya ada 1 kamar. Makanya, sebelum mereka menikah, ayah Rini sudah membuatkan rumah terlebih dahulu dengan ukuran yang cukup besar dan beberapa kamar, agar Rini dan juga Arman nyaman tinggal di sana. Ibunya juga bisa ikut tinggal, tidak harus tinggal sendirian di rumah lamanya. Udahlah Man, yang penting kamu sama ibu gak terpisahkan. Ibu gak suka sama istrimu itu. Dia terlalu mengatur, mana dia gak tahu apa-apa lagi. Udahlah, yang penting kamu tetap jadi anak ibu, ucap ibunya. Terus Bu, kalau kayak gini aku gak akan menikah lagi dong Bu, tanya Arman. Ya udahlah gak usah nikah lagi, jawab ibunya ketus. Tapi Bu, aku kan juga butuh istri, kata Arman. Untuk apa istri? Ibu sudah bisa kok mengurus semuanya. Makan kamu, pakaian kamu. Kamu gak butuh istri, bentak sang ibu. Tapi Bu, udah Arman. Ibu bilang enggak ya enggak. Ibu itu hanya menuruti wasiat bapakmu untuk memperkenalkan kamu dengan anaknya Pak Abdul. Dan sekarang sudah tercapai kan? Kalau memang cerai, ya udah takdir. Udahlah, kamu cuma jadi milik ibu, kata ibunya. Seketika Arman sadar, ibunya bukan hanya sekedar sayang terhadap dirinya, tapi juga ingin memilikinya secara utuh. Ia tidak ingin Arman dinikahi oleh orang lain atau dimiliki orang lain. Ibunya hanya ingin Arman memprioritaskan dirinya. Tidak boleh ada wanita lain di antara mereka.
Kini Arman harus menjadi buruh lagi di tempat orang. Tidak seperti dulu. Ia sudah punya kebun 2 hektar dari sang istri. Kalaupun kerja di kebun, kebun sendiri. Tidak harus buruh seperti ini. Dan akan langsung dapat uang puluhan juta setiap panen. Sekarang, dia harus memulai hidupnya dari awal lagi. Bu, dulu kita udah enak loh bu nikah sama Rini. Sekarang, aku harus buruh lagi. Dan ibu nggak suka kalau aku ketemu perempuan yang suka sama aku. Aku harus gimana bu? Tanya Arman merasa pusing dengan tingkah sang ibu. Hingga akhirnya, sang ibu yang tidak ingin anaknya dilirik orang lain, memutuskan. Biar ibu aja yang kerja, Man. Kamu di rumah. Biar kamu gak digodain perempuan-perempuan itu. Bentak sang ibu. Akhirnya Arman menjadi laki-laki yang sangat pecundang. Ia tidak mau bekerja, jadi orang yang pemalas. Sang ibulah yang mencari makan. Dan sang ibu masih dengan lembut memperlakukan anaknya. Seolah memperlakukan anak yang masih berusia 8 tahun. Kalau mandi diambilkan pakaiannya. Bahkan, sang ibu juga memakaikan pakaian itu. Benar-benar seolah sedang mengurusi anak yang belum bisa berpakaian sendiri. Bahkan tak jarang makan pun disuapi. Sungguh pemandangan yang ironi. Anak yang mentalnya sehat jadi gila karena ibunya sendiri. Sementara itu kehidupan Rini. Ia semakin makmur. Kebun kopinya panen berlimpah seperti biasa. Kehidupannya semakin bahagia. Meskipun statusnya sekarang seorang janda. Tapi tak butuh waktu lama. Belum setahun ia bercerai, sudah ada laki-laki baik yang ingin meminang Rini. Tapi Rini ingin tahu lebih jauh seluk-beluknya. Tidak mau tertipu lagi seperti Arman. Ya begitulah kehidupan ya bun. Kadang yang terlihat baik belum tentu baik. Yang terlihat buruk belum tentu buruk. Dan kadang juga yang baik sudah pasti baik. Yang terlihat buruk ya memang buruk. Yang perlu kita lakukan ya hanya bersyukur, jalani saja. Kuat dilakoni, nek ra kuat ya ditinggal ngopi wae ya pun. Oke lah, semoga terhibur dan suka sama ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini gak bun? Jangan sampai ya, tapi kalau ada boleh dong sharing di kolom komentar. Bye-bye.